Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Jadi ini adalah kelanjutan dari series film Hello Stranger sebelumnya dari episode 1 sampai 4. Dan di sini saya akan merangkum cerita dari episode 5 sampai 8-nya. Oke, jadi kita langsung saja ke episode 5 yaitu Hello Sadness. Setelah menolong ibunya, Miko teringat akan Xavier dan mengirimkan pesan kepadanya. Namun Xavier tidak membalas dan mengabaikan panggilan dari Miko. Selanjutnya, Junjun memanggil teman-temannya untuk membagikan masalah bisnis orang tuanya yang tutup karena COVID. Dia meminta saran dan bantuan dari teman-temannya itu. Kukai dan Sep ikut prihatin kepadanya hingga menawarkan bantuan. Sedangkan Miko malah membawa persoalannya dengan Xavier dan meminta bantuan dari temannya itu. Junjun pun marah kepada Miko karena dia seolah tidak peduli dengan masalahnya. Miko pun langsung ditinggalkan oleh teman-temannya itu. Merasa sedih, Miko memanggil Xavier untuk meminta maaf. Xavier menjawab panggilannya tetapi tidak menghidupkan videonya. Ia terdiam saja mendengarkan Miko yang memohon sambil menangis. Saat Miko mulai lelah dan hendak menutup kameranya, Xavier langsung muncul sehingga Miko tak jadi mematikan kameranya. Saat itu juga Miko menerima kiriman dari Xavier, minuman teh susu kesukaannya. Xavier pun berkata mereka baik-baik saja. Setelah itu, mereka mengadakan pertemuan dengan guru mereka, Mrs. Moran, yang hendak mengecek perkembangan tugas mereka. Mereka berdua dengan senangnya membicarakan hal negatif atau keburukan partner mereka masing-masing. Mrs. Moran berkata akan menggantikan partner mereka. Dengan spontan, mereka menolaknya, dan akhirnya membicarakan hal positif atau kebaikan partnernya masing-masing. Gurunya pun senang mendengarkannya dan berkata bahwa mereka adalah partner yang sempurna. Setelah memberi pujian, gurunya pun pergi. Sedangkan Miko dan Xavier saling enggan untuk meninggalkan satu sama lainnya. Berikutnya, ketiga sahabatnya Miko berbincang-bincang tentang Miko dan perilakunya kepada Xavier. Mereka sudah memaafkan Miko saat itu, termasuk Junjun. Junjun memberitahu Kukai dan Sep bahwa Miko menyukai Xavier. Temannya pun heran dan merasa tidak percaya mendengarkannya. Kukai menyesal telah menangisi akibat ditolak oleh Miko. Ia dan Sep mempersoalkan hal itu. Junjun pun meninggalkan mereka berdua yang sedang berkelahi. Tak lama, perbincangan mereka berdua beralih dengan cewek yang disukai Sep. Sep menunjukkan cewek sekelasnya kepada Kukai. Kukai berkata bahwa dirinya lebih cantik dari cewek itu. Sep pun berkata dia tak mungkin mendapatkan cewek yang lebih cantik dari Kukai. Dan Kukai mengambil perkataan itu sebagai pujian. Scene selanjutnya, Xavier memanggil Miko untuk memperlihatkan sesuatu. Xavier menyanyikan lagu yang baru saja ia ciptakan sambil bermain piano. Miko pun mendengarkannya penuh dengan kagum. Ia bertanya lagu itu untuk siapa. Xavier berkata lagu itu untuk Miko. Miko kurang percaya dan mengatakan Xavier hanya bercanda saja. Mendengarkan hal itu, Xavier menarik jawabannya kembali dan mengatakan lagu itu untuk Kristal. Miko sedikit kecewa mendengarkannya. Tapi dia pura-pura terlihat ceria dan menyarankan Xavier untuk balikan dengan Kristal. Dia juga meminta Xavier untuk mengupload lagunya itu buat Kristal. Dengan enggan, Xavier pun menyetujuinya. Dan di episode berikutnya yaitu Hello Heartbreak, atas sarannya Miko, Xavier dan Kristal akhirnya balikan. Meski Xavier kurang bahagia dengan hal itu, Miko juga bersedih mendengarkan mereka balikan. Tak ada teman untuk tempat mengadu, Miko kembali memanggil teman gengnya untuk meminta maaf. Mereka kembali akrab dan berdamai saat itu. Teman-temannya meminta Miko untuk memberitahu orang yang dia sukai. Dengan terpaksa, Miko mengakui bahwa dia menyukai Xavier. Teman-temannya malah gembira mendengarkannya. Miko kurang percaya melihat reaksi mereka yang tidak terkejut. Teman-temannya bilang bahwa mereka sudah pada tahu itu sebelumnya. Miko terlihat berbeda ketika mengenal Xavier. Miko pun berterima kasih karena teman-temannya tetap menerimanya dan tidak menjudge dia. Mereka semua pun saling memberi pelukan lewat kamera. Miko merasa lega setelah memberitahukan jati dirinya yang sebenarnya. Setelah itu, Sep meminta untuk datang ke rumahnya Kukai. Ia ingin menyampaikan sesuatu kepadanya dengan empat mata. Kukai menolaknya datang dan meminta Sep untuk mengatakan apa yang ia hendak sampaikan. Sep akhirnya berkata ia menyukai Kukai. Kukai heran mendengarkannya. Ia menutup kameranya dengan kertas dan berteriak. Dan secara tidak langsung, Kukai merasa bahagia mendengarkannya.
Hubungan Xavier dan Crystal kembali berjalan baik, tetapi Xavier berbeda dari yang sebelumnya. Ia tak bersemangat saat berbincang-bincang dengan Crystal. Ia membelakangi Crystal dan lebih fokus dengan tugasnya sendiri. Dari tingkah dan perkataan Xavier, Crystal menyadari ada hubungan khusus antara Xavier dan Miko. Saat itu, Miko disuruh ibunya membeli sesuatu keluar rumah dan ia hendak singgah ke sebuah kafe untuk membelikan minuman favoritnya. Tak sengaja, Miko melihat Xavier keluar dari kafe itu dan menggandeng Crystal. Miko pun makin bersedih atas kejadian itu. Dan di episode selanjutnya, Xavier dan Miko latihan untuk mempresentasikan tugas mereka sebelum performance akhir dilakukan. Mereka fokus dengan tugas itu, tanpa membahas hal lainnya. Tiba-tiba konsentrasi Miko hilang saat melihat Crystal datang membawakan makanan buat Xavier. Crystal menyapa Miko dan berterima kasih kepadanya karena telah membantu Xavier dengan tugasnya. Miko menahan marah saat itu dan tak sadar, ia mematahkan pensilnya dan melukai tangannya. Ia kesakitan dan Xavier begitu mencemaskannya. Crystal cemburu melihat reaksi Xavier kepada Miko. Ketika Xavier pergi sebentar meninggalkan laptopnya, Miko langsung mematikan kameranya dan menangis. Dan di malam harinya, Crystal menghubungi Xavier untuk membicarakan status hubungan mereka. Ia melihat Xavier banyak berubah sejak bersama Miko. Dia juga cemburu kepada Miko. Saat itu, Crystal meminta untuk menyudahi hubungannya dengan Xavier. Hari untuk mempresentasikan tugas akhir pun tiba. Miko dan Xavier terlihat sedih. Namun, guru mereka memuji keserasian pakaian dan dekorasi mereka. Mereka terbawa emosi dan perasaan yang sebenarnya saat mempertunjukkan performance mereka. Kata-kata dan emosinya mereka lakukan dengan baik. Sebab itu, penampilan mereka terlihat lebih natural dan lebih bagus. Gurunya juga ikut bersedih terbawa oleh percakapan mereka. Ia mengakui mereka partner yang cocok dan penampilan mereka luar biasa. Ia berterima kasih karena terinspirasi dengan presentasi mereka. Demi giliran siswa selanjutnya, gurunya pun langsung meninggalkan mereka dan akan memberitahu nilai mereka segera. Xavier sangat bersyukur kepada Miko dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia berkata tak akan bisa melakukannya tanpa Miko. Miko pun langsung mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Xavier merasa sedih dan meminta agar mereka tetap terhubung dan bisa bertemu lagi. Miko hanya terdiam dan tak memberi jawaban. Miko kembali menghubungi teman-temannya dan ia mencurahkan semua kekesalannya terhadap Xavier. Ia bahkan memaki dan menjelek-jelekkan Xavier saat itu. Ia menyesali waktunya yang terbuang bersama Xavier dan berkata ia hampir saja mengabaikan impiannya demi Xavier. Setelah mendengarkan curahan hatinya, teman-temannya memberi masukan dan meminta Miko menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Menyarankan Miko menghubungi Xavier dan terang-terangan akan perasaannya. Setelah disemangati oleh teman-temannya, Miko memberanikan diri untuk menghubungi Xavier. Saat itu, Miko meminta Xavier untuk membelakangi kameranya. Miko pun mencurahkan semuanya kepada Xavier, termasuk perasaannya selama ini dan mengatakan dia mencintai Xavier. Ia pun langsung menutup laptopnya tanpa mendengarkan balasan dari Xavier. Xavier pun menangis saat itu. Di episode ini juga menjelaskan kepastian hubungan Kukai dengan Seth. Setelah menjalani suka sama suka, mereka mengumumkan status hubungan mereka kepada teman lainnya, termasuk Miko. Karena senangnya, Kukai hampir saja menyinggung perasaannya Miko. Dia minta maaf dan Miko menjawab dia baik-baik saja. Mereka pun membahas update tentang Xavier kepada Miko. Junjun menanyakan Miko apakah dia tetap memaafkan dan menerima Xavier kembali. Miko belum bisa memberi jawaban. Xavier juga diperlihatkan mencoba makanan yang disukai oleh Miko, mie goreng yang dicampur dengan roti. Dia menyukainya meski dulunya ia menjijikkannya. Sambil menikmati makanannya, ia teringat akan semua kenangan dan kebaikan Miko yang memperlakukan dia begitu spesial. Tak lama, dia pun menerima nilai tugas mereka dari gurunya. Gurunya memberitahu bahwa nilai mereka lah yang terbaik di kelasnya. Dan ternyata, Xavier sendirilah yang memilih Miko untuk dijadikan partnernya. Ia meminta gurunya untuk membantunya terhubung dengan Miko. Jadi gurunya telah mengatur semuanya. Xavier hendak menghubungi Miko untuk berterima kasih dan ia rindu kepada Miko. Tetapi ia enggan untuk menghubunginya kembali.
Dia sangat menginginkan Miko kembali baikan dengannya, tetapi belum tahu caranya bagaimana. Ia pun menelepon Junjun, sahabatnya Miko, untuk membantunya. Mereka pun mengatur sebuah rencana. Dan esoknya Junjun meminta Miko untuk membantunya. Junjun dan sahabat lainnya menyuruh Miko untuk pergi ke kafe milik orang tuanya Junjun. Dia ke sana untuk mengambil foto kafe itu, dengan alasan untuk mempromosikan karena kafe mereka akan dibuka kembali. Miko pun masuk ke dalam kafenya dan sibuk mengambil foto. Tiba-tiba ia mendengarkan suara Xavier menyanyikan lagu yang sebenarnya ia ciptakan untuk Miko. Xavier pun muncul sambil menyanyikan lagu itu. Karena agak gugup, Xavier lupa akan lirik lagunya sendiri. Miko pun menyambungkan liriknya dan mereka nyanyi bersama-sama. Mahal kita. Mereka pun saling tersenyum, berbincang sejenak dan berpelukan. Dan film pun selesai. Begitulah teman-teman alur dari film serial web ini. Jadi menurut saya, meski ceritanya sederhana namun artinya begitu mendalam. Plotnya juga tersusun bagus dan tak membosankan untuk ditonton beberapa kali. Para pemerannya juga berakting begitu sempurna. Overall, kisahnya begitu menarik walau tak dibubuhi dengan adegan lainnya seperti percuman atau adegan vulgar lainnya. Sekian dulu teman-teman untuk kali ini. Semoga kontennya menghibur dan saya harap teman-teman menyukainya. Terima kasih telah mengikuti ceritanya hingga selesai. Jangan lupa juga untuk memberikan dukungannya lewat like ke video ini dan subscribe ke channel ini. Bisa juga dibagikan dan beri komentarnya jika teman-teman mau menyampaikan sesuatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.